Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, dan selamat pagi bagi yang singgah ke Latis YouTube. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas menyaksikannya. Terima kasih juga, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Karena itulah yang membuat kita bersama menjadi makin kreatif karena ada interaksi antara saya dan kawan-kawan semua. Jadi pembahasan hari ini adalah tentang apa yang telah saya bicarakan yang sebelum-sebelumnya. Tujuan politik, berpikir politik, lalu juga perbedaan, kesejarahan, karakter, itu merupakan bagian-bagian yang sangat penting dalam yang telah ada dalam masyarakat rakyat bangsa ini. Dan juga pada sisi ini bahwa politik ini harus dilaksanakan dengan cara zamannya, sesuai dengan zamannya, sesuai dengan pada masanya hidupnya masyarakat. Jadi politik itu tidak pernah ada perubahan, tapi pergerakannya mengikuti zamannya. Jadi dalam kesejarahan itu, ya siapa yang dilihat manusianya. Lalu dalam uh, berpikir politik, siapa yang melaksanakannya, siapa yang membuat teori, siapa yang melaksanakannya, siapa yang mencernanya, masyarakat, rakyat, manusia lagi. Lalu yang ketiga, perbedaan itu juga yang terjadi antar kelompok-kelompok, yaitu masyarakatnya, manusianya lagi. Lalu karakter, nah inilah yang membuat kita terus memiliki pola-pola baru karena pemimpinnya berbeda, beda zaman, beda orang. Demikian juga dengan masyarakatnya, rakyatnya yang bergerak berpikirnya berbeda dengan zaman, dengan masa lalunya. Karena setiap manusia itu pasti bergerak untuk maju. Tapi lucunya dalam politik, caranya tetap sama. Cara yang mereka lakukan untuk berpolitik itu tetap sama, yaitu dengan apa? Uang, dengan apa? Janji, dengan apa? Meyakinkan orang, segala macam. Nah, itu tidak pernah ada perubahan dalam dunia politik. Jadi dalam dunia politik, apa yang telah saya bicarakan sebelum-sebelumnya memang harus ada dalam pemikiran seorang politikus. Karena dalam progresnya dia harus memiliki cara untuk melihat masyarakatnya, rakyatnya, seperti itu. Nah, lalu yang kedua adalah berpikir politik. Berpikir politik itu adalah dia bagaimana memuaskan khalayak yang memilih dia, atau bagaimana khalayak yang diayomi oleh dia. Nah, pasti memunculkan sebuah perbedaan-perbedaan pemikiran. Nah, saya bilang dalam karakter kemarin bahwa perbedaan itu adalah cara jalannya, bukan tujuannya, tapi tujuannya sama. Di situ yang selalu salah tangkap dalam penilaian masyarakat. Nah, jadi disinilah yang harus, tapi diperuncing oleh orang-orang yang memang tidak suka dengan satu golongan, satu kelompok, satu masyarakat, satu orang, individu seperti itu. Dia ngegosok di situ untuk menjauhkan orang itu dari kelompoknya itu. Nah, itulah yang membahayakan. Jadi kebanyakan orang-orang yang bermain di dunia gosok menggosok ini kebanyakan adalah orang-orang yang mencari uang, hanya mencari kebutuhan pribadi mereka untuk kehidupan sehari-hari. Dan lalu dalam dunia politik selalu menggunakan, ada beberapa hal yang digunakan. Pertama, propaganda. Propaganda itu melalui media, melalui selebaran, melalui media, maksudnya media sosial ya, TV, ya macam-macam, internet, apa segala macam, radio, terus ya HP seperti WA,
Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Itu merupakan alat-alat propaganda untuk mempengaruhi orang agar orang tertarik pada dirinya atau kelompoknya atau bagi golongannya. Nah, lalu propaganda inilah yang selalu digencarkan oleh masyarakat biar mereka untuk bergerak bersamanya dengan konsep-konsep yang dia tulis melalui yang tadi saya bilang media sosial tersebut, diwawancarai atau menulis di FB, di Instagram, atau bikin video di YouTube atau segala macam. Itu merupakan sebuah alat-alat propaganda. Lalu dengan propaganda itulah mereka membuat sebuah yang menarik bagi masyarakat. Apakah yang menarik bagi masyarakat? Itu tadi kebutuhan masyarakat akan dicukupi, bahwa dengan dipilihnya dia sebagai seorang gubernur atau presiden atau anggota DPR RI, DPRD, baik kota, kabupaten, hingga provinsi, hingga DPR RI, dan itulah yang mereka lakukan melalui orang-orang yang telah mereka bayar untuk mempromosikan diri mereka. Inilah yang tidak ada perubahan dalam struktur kata, struktur kalimat, lalu penggunaan penekanan kalimat, lalu dalam promosikan dirinya selalu menggunakan hal-hal yang seperti itu sudah tidak ada perubahan. Nah, tapi di perubahannya adalah di perubahan kebutuhan, di perubahan cara menyampaikannya melalui media, tidak melalui selebaran koran, karena itu udah jarang dilihat. Jadi kebanyakan orang memakai media sosial untuk dalam pergerakan. Nah, di sisi yang lainnya mereka juga melihat bahwa berinteraksi dengan masyarakat itu tetap digunakan, dan mereka berkampanye di depan orang banyak, terlepas dari itu dibayar atau tidak, tapi itulah yang mereka gunakan. Nah, lalu setelah itu juga mereka mengelompokkan orang-orang tua-tua desa yang punya pengaruh itu untuk dibayar oleh mereka agar mempromosikan dirinya, seperti itu. Nah, inilah yang terjadi dalam dunia politik saat ini, hingga yang merasakan itu ya masyarakat yang setelah mereka terpilih tidak dapat apa-apa kecuali kelelahan, cuma dapat 250.000, bahkan ada yang 50.000, ada yang 150.000, dan segala macam lainnya. Demikianlah kawan-kawan. Jadi itulah hal-hal yang seperti yang dilakukan oleh dalam dunia politik di Indonesia khususnya. Dan lalu mereka juga menggunakan isu-isu propaganda, isu bahwa dia ini orang baik, orang hebat, melalui dari mulut ke mulut disampaikan. Lalu yang ketiga juga mereka menggunakan isu, lalu menggunakan sekelompok orang untuk menyebarkan brosur untuk memperkenalkan dirinya di tingkat-tingkat RT, RW, kelurahan, seperti itu. Nah, lalu di sinilah yang sangat-sangat menjanjikan bagi mereka adalah bahwa mereka akan berbuat sesuatu pada masyarakat, walaupun kenyataannya paling 20% atau bahkan 10% lah yang melakukan itu, setelah itu tidak ada. Nah, itulah makanya jadi dalam dunia politik itu selalu janji-janji itu adalah bagian dari yang mereka gunakan untuk mereka pakai, dan juga tokoh-tokoh yang mereka gunakan, patron klien, orang-orang yang dihormati di sekeliling masyarakat, orang-orang yang dihargai oleh masyarakat, itulah yang mereka gunakan. Masyarakat sendiri mereka nggak butuh sebenarnya, cuma hanya suara yang mereka butuhkan lewat patron klien ini, yaitu orang-orang yang di atas masyarakat, yang didengar oleh masyarakat, yang dipatuhi oleh masyarakat, yang sangat dihargai oleh masyarakat, dihormati oleh masyarakat. Itulah yang mereka pakai. Ya walaupun itu udah rahasia umum lah, ada uang atau tidak di situ,
Tapi di situ kebanyakan yang kita dengar dan kita lihat kebanyakan memakai uang. Nah, lalu para politik ini juga menggunakan remaja sebagai alat penarik mereka, khususnya putri-putri, lalu menggunakan organ tunggal untuk mengumpulkan massa dan sebagainya dan lain-lain sebagainya. Tapi apa yang mereka lakukan tidak pernah ada dalam konsep, bentuk konsep itu tidak ada. Konsep itu yang berulang-ulang, janji apa tidak banjir, lalu akan dibuat sebuah jalan, sebuah ini, sebuah itulah, bla bla bla, yang sama semua isinya. Karena apa? Mereka tidak memiliki pemahaman tentang politik karena mereka memiliki uang untuk bermain politik. Jadi politik itu hanya digunakan sebagai alat untuk memperkenalkan diri mereka pada masyarakat bahwa mereka mampu karena tidak memiliki kemampuan. Dan juga mereka berani bermain di situ karena apa? Didukung oleh partai-partai. Karena partai pun membutuhkan dana untuk melaksanakan pelaksanaan pemilu mereka. Lalu juga jadi fungsi partai pun ya begitu saja, hanya untuk untuk tempat bermain mereka dalam dunia politik. Seperti itu, dengan dana yang mereka miliki tentunya, pribadi yang dicalonkan oleh partai. Itulah yang terjadi, kawan-kawan. Nah, makanya saya mengulang dari apa yang saya awali, kesejarahan, berpikir politik, tujuan politik, perbedaan, lalu juga dan lain sebagainya, itu yang telah saya jelaskan sebelumnya. Jadi karakter politik, jadi segala hal yang ada dalam masyarakat itu kita harus memahami dulu bahwa siapa dia, kita harus tahu dia, kenal dengan orang yang berpolitik. Itu satu. Yang kedua, partainya ketika berjanji, betul nggak ia melakukan itu pada orang yang sebelum-sebelumnya. Yang ketiga, kita jangan cinta partai, mencintai partai seolah mereka berbuat sesuatu, tapi ternyata mereka hanya meninggalkan kita. Ketika mereka butuh, baru mereka datang kepada kita dengan memberikan sumbangan-sumbangan beras, minyak, telur, uang, dan lain sebagainya. Tapi ketika mereka tidak butuh kita, mereka tidak akan peduli dengan kita, mau banjir, mau tidak. Seperti itu. Dan lalu juga mereka hanya melihat kita di sisi kepentingan. Masyarakat itu dilihatnya sebagai kepentingan. Apa kepentingannya? Itu tadi, untuk memenangkan suara, memilih suara. Nah, lalu mereka juga memanfaatkan isu yang ada di dalam masyarakat dengan memainkan propaganda mereka. Isu dan propaganda itu disatukan, akhirnya mereka lempar ke masyarakat, saling menjelek-jelekan satu sama lain. Sementara konsep apa yang mereka buat di masyarakat nggak ada, nol besar. Makanya disinilah pentingnya orang atau masyarakat yang memiliki pemahaman tentang politik. Makanya jadi walau bagaimanapun, politik itu tetap membutuhkan orang yang memahami mereka, mengerti politik dan tahu politik. Jadi tidak bisa hanya sekedar modal uang, karena politik itu butuh untuk berpikir, karena dia membantu masyarakat untuk mencari jalan keluar dari pemecahan-pemecahan yang carut marut di bawah. Bagaimana mereka juga harus mengimbangi, bagaimana mereka harus juga memahami kondisi masyarakat. Mereka juga harus memahami situasi ekonomi masyarakat. Mereka juga harus memahami tingkat menengah atau tingkat bawah, awam, dan sebagainya. Inilah yang kadang-kadang politisi ini mengacukan. Sebab apa? Masyarakat menerima dengan bagus.
menerima dengan baik. Karena apa? Bantuan tadi, beras, minyak, telur, dan uang. Setiap pemilu. Itu sebenarnya nggak apa-apa, kita terima aja karena memang kebutuhan kita, walaupun kita nanti coloknya berbeda kan gitu. Tapi di sisi yang lain membiasakan itu membuat diri kita juga jadi seperti pengemis. Jadi melihat bahwa politisi ini menganggap kita ini sebagai orang-orang yang dibutuhkan yang saat pemilu. Begitu kawan-kawan. Jadi janganlah ketika ada pemilu kita main di situ, lalu mereka memberikan uang kita terima begitu saja dan lain sebagainya. Hasilnya ya itu tadi, kita tidak memiliki arti. Padahal masyarakatlah yang terpenting dari setiap ada kegiatan-kegiatan pemilu yang dibutuhkan oleh mereka itu ya itu tadi. Nah, di sisi lain masyarakat juga harus banyak bertanya kepada mereka, bikin perjanjian antara mereka, hitam di atas putih, tanda tangan. Apa kebutuhan masyarakat, ajukan pada mereka. Seperti apa banjir, terus apa lagi pelayanan publik yang diperbaiki, apalagi terus tentang jalan yang rusak harus diperbaiki juga, lalu apalagi pendidikan yang gratis, lalu selain pendidikan apalagi rusaknya irigasi untuk di perumahan-perumahan yang sering banjir, itu harus mau kita ajukan ke mereka dengan tanda tangan, dibagikan fotokopi, dibagikan ke semua masyarakat. Nah, ketika mereka tidak menepati janji, jangan pilih dia lagi, pilih yang lain seperti itu, atau tuntut dia ke dewan DPRD melalui apa ya, protes seperti itu. Karena masyarakat hanya dijadikan tumbal untuk kepentingan mereka. Inilah yang membahayakan sekali, hingga intrik dan juga selalu menggunakan intrik. Intrik itu apa intrik itu adalah pelaksanaan untuk menghindari kesalahan dengan menggunakan tipu daya. Itulah intrik. Lalu lobby. Nah, mereka juga menghindar dengan cara-cara seperti itu. Lobbynya kepada siapa? Tokoh-tokoh masyarakat yang sudah diberikan uang atau yang telah buat perjanjian dengan mereka, dikasih proyek atau apa segala macamnya. Tapi masyarakat gimana? Ya tetap aja seperti semula, tidak punya peranan apa-apa di sini. Nah, untuk itulah makanya kita di sini, masyarakat harus bangkit, harus sadar, harus tahu, harus mengerti. Minimal ya pada masyarakat umum, pada umumnya ya membaca, bertanyalah pada orang yang mengerti tentang politik, memahami tentang politik, memahami tentang hukum dan hak-hak masyarakat, kewajiban masyarakat, biar ada imbang atau balance antara yang dipilih dan yang memilih, hingga kita tidak terjebak oleh permainan-permainan para politisi ini seperti itu. Nah, makanya dalam pembicaraan pada hal sebelum-sebelumnya saya selalu menyatakan bahwa diri masyarakat Indonesia ini harus memiliki pendidikan yang baik, sistem pendidikan yang bagus, pengajarnya memiliki intelektual, pengajarnya memahami psikologi anak, pengajarnya memahami ilmu-ilmu lain selain apa yang mereka pada bidang studi mereka. Itulah makanya. Nah, di sinilah harus ada pergerakan dari masyarakat sendiri untuk melakukan hal tersebut. Bagaimana bentuknya? Ya itu tadi, masyarakat mulai membaca, masyarakat juga mulai belajar menulis di FB, di IG, di Twitter, atau di berbagai tempat. Nggak apa-apa, tulis saja apa yang kita bisa, apa yang kita pahami. Ditertawakan itu biasa, tapi yang penting adalah kebiasaan kita itulah membuat kita jadi paham, tahu dan mengerti gitu. Makanya jadi masyarakat itu harus paham juga dengan politik, karena bagaimanapun politik itu semua menyangkut kehidupan masyarakat.
seperti harga-harga barang, harga-harga kebutuhan pokok, harga penentuan arah negara nantinya, dan lalu kita juga eh, jangan jadi tumbal karena adanya sebuah proyek yang dibuat untuk keuntungan seorang politisi, lalu ada permainan-permainan uh, jual beli antara tokoh dan para politisi, sementara masyarakat tidak memahami apa-apa seperti itu. Jadi masyarakat juga harus tahu tentang politik, masyarakat harus paham tentang politik melalui apa, yaitu tadi membaca, belajar, menulis, dan lalu belajar mendengarkan. Jangan protes sesuatu dulu sebelum kita paham. Itu harus dilakukan oleh masyarakat banyak, agar masyarakat juga tahu, memahami, mengerti, hingga ketika ada sesuatu para politisi masuk ke kalangan masyarakat mengerti jadinya, tujuan mereka ini, tujuan mereka ini, gitu, seperti itu. Nah, jadi ketika ada perjanjian antara para politisi dan masyarakat, jadi masyarakat bisa mengajukan, buatlah sebuah perjanjian antar mereka. Apapun kebutuhan masyarakat seperti banjir, ini gimana ditanganinya, lalu apalagi seperti kebutuhan sehari-hari, lalu apalagi ya seperti di perumahan yang sering banjir, got-gotnya harus diperbaiki. Nah, pakai mereka biar nggak banjir lagi, gimana caranya biar anggota dewan juga ada kerjaan buat kita, karena kita yang memilih dia tanggung jawab amanat kita, seperti itu. Jadi kebanyakan politik ini sekarang masyarakat acuh, masa bodoh. Ya, itu yang saya ceritakan di masyarakat. Kenapa masyarakat acuh dengan politik? Karena ada tekanan-tekanan di masa lalu. Akhirnya terbuatlah sebuah sistem baru bahwa politik itu kejam, dan itu dari atas, dari bapak, anak, cucu, cicit. Akhirnya mereka ceritakan bagaimana pengalaman mereka hingga mereka menghindar dari dunia politik. Padahal politik tidak boleh dihindari, karena politik itu apa? Politik itu adalah hal-hal yang menyangkut kehidupan masyarakat banyak. Sebab apa? Sebab politik itu berkaitan dengan kebijakan. Kebijakan berkaitan dengan apa? Undang-undang. Bila undang-undang itu sudah diterbitkan, maka masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa lagi, karena sudah ada ketetapannya. Seperti itu. Nah, makanya saya bilang sekali lagi, bila masyarakat ingin memahami politik, maka harus belajar politik. Jadi jangan dijauhi politik itu, dipahami, dimengerti dan tahu. Itu harus ada pada diri masyarakat, biar kita tidak selalu dijadikan kuda tunggangan untuk kepentingan-kepentingan para politisi. Ini sangat membahayakan sekali. Ya, minimal membaca informasi tentang kejadian-kejadian yang ada di negara ini. Lalu juga bertanyalah pada orang yang mengerti tentang politik, ini benar nggak, ini betul nggak, ini kenapa, lagi seperti itu, hingga membuat kita jadi tahu dan mengerti. Itulah yang harus kita pahami bersama, dan jangan lupa juga bahwa masyarakat itu sangat dibutuhkan oleh para politisi sampai kapanpun. Nah, jadi masyarakat harus bergerak, masyarakat harus juga mengajak anak-anaknya untuk mulai sekarang belikan buku-buku cerita untuk mereka, apapun bentuknya, asal mereka suka. Jangan kita tentukan buku-bukunya, biarkan mereka yang memilih. Itu satu. Yang kedua, juga biasakan untuk mereka selalu berinteraksi, tanya jawab dengan kita. Kalau kita nggak tahu jawabannya, bilang kita nggak tahu jawabannya, tapi kita buat janji dengan dia, saya akan memberikan jawaban nantinya. Seperti itu. Jangan kita ngeles, jangan kita marah ketika ditanya sesuatu kita nggak tahu, itu juga masalah jadinya. Nah, lalu yang ketiga juga ketika berinteraksi dengan anak, jawablah, jangan memakai kemarahan, tapi jawablah dengan apa yang kita ketahui, sekedarnya aja, tapi jangan berbohong, jangan menceritakan hal-hal mistik seperti itu. Nah, jadi segala sesuatu yang dengan dunia politik itu jangan pernah dijauhi, tapi dipahami, dimengerti dan tahu. Atau bila tidak mau terlibat, ya sudah selesai, Anda nggak usah terlibat, tapi Anda tahu
Karena Anda membaca, karena Anda bertanya, karena Anda berdiskusi, dan Anda membaca. Bahkan Anda menulis di FB, di IG, di Twitter, tulis saja apa yang Anda pahami. Ditertawakan itu biasa. Yang penting kita selalu mencoba sesuatu yang baru. Demikianlah untuk hari ini teman-teman. Saya cukupkan dulu di sini ya. Jadi itulah maksud dari YouTube saya, hanya memberikan, bukan pembelajaran ini, tapi hanya memberikan keberadaan tentang politik yang nyata di Indonesia ini seperti ini. Nah makanya, jadi kawan-kawan jangan lupa, saya minta tolong pada kawan-kawan semua yang telah mampir di gratis YouTube ini untuk bergeraklah, menulislah, membacalah, berdiskusilah, bertanyalah, hingga kita memahami apa itu politik. Nah juga kita harus lihat, jadi perhatikan juga segala sesuatu yang ada tentang politik. Karena apa? Itu menyangkut kehidupan masyarakat. Karena politik ini bermain di kebijakan. Bila kebijakan sudah ada, hancur kita bila kita tidak ikuti. Kenapa? Karena itu menyangkut kehidupan masyarakat, ekonomi khususnya, seperti kenaikan harga barang, harga rumah, harga ongkos mobil, ongkos kereta, ongkos mobil, dan lain sebagainya yang menyangkut kehidupan masyarakat banyak. Kenaikan PLN, kenaikan PAM, itulah yang berkaitan dengan masyarakat umum. Nah, jadi bila ada seorang politisi yang masuk ke kampung kawan Anda semua, ya kita harus bertanya pada dia. Dan lalu kalau memang sudah fix adanya niatan bersama, buat perjanjian antara kita dan dia. Apa kebutuhan masyarakat di sana, perbaikan jalan atau perbaikan saluran irigasi, saluran got dan lain sebagainya juga, atau bagaimana cara menjual barang produksi masyarakat setempat biar laku dan hingga ekonomi bergerak. Demikian juga bagaimana kalau masyarakat di tempat tersebut dapat pekerjaan di industri-industri yang ada di sekitar situ. Nah seperti itu. Jadi buatlah perjanjian di antara seorang politisi yang ingin jadi anggota DPRD atau DPR RI, hingga mereka bisa, nah, kawan-kawan juga punya kekuatan di situ. Jadi mereka tidak sembarangan lagi dalam mencalonkan diri seperti itu. Nah jadi kawan-kawan selalu harus tahu tentang politik, karena politik itu menyangkut kehidupan masyarakat, yaitu menyangkut kebijakan. Kebijakan itu apa? Kebijakan itu adalah pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undang atau ketetapan menteri, ketetapan presiden, ketetapan bersama, disitulah, atau ketetapan DPR, karena dia mengikat hukumnya. Jadi ketika politik sudah diketok palu dalam sebuah pembuat kebijakan, maka kalau dirubahnya pun kita harus bergerak melalui aksi bersama, demo besar-besaran. Nah demikianlah teman-teman. Jadi politik itu penting untuk kita ketahui, politik itu perlu kita ketahui, politik itu memang wajib kita ketahui. Jadi untuk itulah, karena ini menyangkut kehidupan masyarakat banyak. Jadi bukan hanya untuk para politisinya aja, tapi juga masyarakat harus memahami secara garis besarnya. Karena kalau tanpa itu, masyarakat hanya dikasih sumbangan di saat pemilu. Tapi ketika ada kebanjiran, ada kenaikan harga, mereka balik badan semua. Karena nggak ada ikatan apa-apa antara politisi dan pemilih. Demikian. Nah makanya, jadi kebijakan-kebijakan, kita harus belajar dari kehidupan kita di masa lalu. Pelajarilah sejarah, pelajarilah apa yang telah terjadi pada diri kita juga, pada masyarakat sekitar kita. Itulah kepentingan bersama. Makanya marilah kita berinteraksi antara satu dengan yang lain. Harus memahami politik, karena politik itu menyangkut kehidupan masyarakat banyak. Jadi jangan pernah acuh pada politik, jangan pernah tidak peduli pada politik, karena itu menyangkut kehidupan masyarakat banyak. Bila ada sekalipun nanti pemilihan umum selanjutnya, tolong masyarakat juga harus membuat sebuah perjanjian antara politisi dan masyarakat.
Jadi jangan tokoh-tokoh yang membuat perjanjian, tapi masyarakat secara bersama, masyarakat tanda tangan secara bersama-sama, mengajukan pada dia tanda tangan. Bila dia tidak melakukan itu, nah, diskusikan dulu kenapa dia tidak melakukan itu. Tapi ketika dia sudah peka kupingnya, ajukan demo, tarik dia dari wilayah kekuasaan dia. Seperti itu teman-teman, karena orang-orang seperti ini keenakan di dewan, keenakan di bupati, jadi gubernur, atau apapun bentuknya yang memiliki hak untuk melakukan sebuah kebijakan. Terkadang mereka tidak peduli pada masyarakat. Makanya teman-teman semua jangan pernah acuh pada dunia politik, karena dunia politik itu menyangkut hidup masyarakat banyak. Oke kawan-kawan, sampai di sini dulu pembicaraan kita hari ini. Jangan lupa tolong subscribe, like, komen, dan share biar ini menyebar kemana-mana, biar kita dan juga jangan lupa komen, karena komentar itu juga membantu kita untuk saling berdiskusi satu dengan yang lainnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan sekali lagi saya bilang jangan lupa tolong subscribe, share, komen, dan like. Ya, oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi, dan terima kasih telah mampir di Latis.